Korea dan sang suami dari Singapura. Bagaimanapun menanggapi perebutan hak asuh anak yang terjadi pada kemarin yang sempat viral videonya beredar, katanya juga ada inisial TS yang menjadi pelakor tentang hal ini. Bunda menanggapi sebagai seorang praktisi hukum seperti apa? Kalau saya sebagai praktisi hukum, jujur saja, itu TE ini manusia atau perempuan atau siapa dia ya, kita nggak ngerti dia ini siapa gitu, dan punya hati nggak dia gitu. Pertama, kita melihat kejadian ini sangat luar biasa. Kok bisa merebut anak orang lain? Itu rumah tangga yang laki-lakinya dari Singapura, perempuannya dari Korea, sementara yang si pelakor ini Indonesia, namanya TE, ya, yang dulu kalau nggak salah pernah mengganggu rumah tangganya Sule dengan Natali. Nah, sekarang mengganggu rumah tangga orang asing, yang malu kan bangsa kita juga. Ini manusia seperti ini harus dibuat efek jerah. Sekali lagi kita sampaikan, sebaiknya ini TE ditangkap. Karena sudah meresahkan semua masyarakat tentang perbuatan yang memalukan, tentang perbuatan yang luar biasa. Masa merampok anak orang yang masih butuh ASI, yang walaupun 2 tahun tapi dia belum sapih susunya dengan ibunya. Itu anak di bawah 2 tahun, maksudnya di bawah balita ya, di bawah 5 tahun itu dalam kasus perceraian boleh dikatakan 90% anak kepada orang tua perempuan. Karena itu anak akan cedera bersama orang lain. Karena masih membutuhkan, apalagi butuh ASI, butuh pengawasan yang sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini seandainya ada anak di bawah 5 tahun diambil oleh bapaknya, itu mungkin ibunya pengecualian, mungkin sakit atau berhubungan dengan orang lain, atau tidak mungkin anaknya ini akan selamat di tangan ibunya. Nah, itu melalui proses pidana, maksudnya proses pengadilan. Jadi, jika rumah tangga berseteru pisah, itu melalui pengadilan hak asuh itu. Tidak ada orang lain yang tidak punya kepentingan, yang tidak ada hubungan, sanak saudara, famili pun tidak bisa mengambil, kecuali bapaknya. Dan itu pun dilakukan di pengadilan. Putusan pengadilan baru anak boleh diambil. Kok anaknya diambil? Itu pidananya luar biasa. Karena kita anggap dia merampok, perbuatan melawan hukum yang dilakukan membuat orang tersakiti, membuat orang dirugikan, membuat orang dipermalukan. Sudahlah suaminya diganggu, terus anaknya dirampas. Ini TE harus dihukum yang setimpal. TE harus buat efek jerah. Karena kelemahan kita dalam masalah pelakor ini selalu mengaitkan dengan hukum zina. Jadi sebenarnya kalau dia serumah, itu sudah zina, sudah jatuh kepada hukum zina. Karena satu rumah ya, apalagi sekarang si TE dengan suami orang tersebut sudah di tempat lain, di luar Indonesia. Mungkin dia udah pergi jauh. Namun apapun statusnya saat ini,
dia belum putus dengan istri pertamanya, dengan orang Korea ini, statusnya masih suami istri dengan orang Korea itu gitu. Nah, dengan si TE ini tetap statusnya adalah pelakor, yaitu jatuhnya kepada zina. Nah, saya rasa hukum itu bisa diterapkan kepada TE, karena kan kita bisa melihat dengan fleksibelnya hukum itu sendiri, di mana satu rumah itu berlainan jenis yang masih status suami orang, itu pasti itu zina. Nah, untuk itu kita minta kepada penegak hukum agar menyikapi persoalan ini untuk moral dan etika bangsa tentang perempuan. Masalahnya kan kita membawa negara lain, membawa warga asing seperti Singapura dan Korea yang pelakornya orang Indonesia. Masya Allah, ini juga harus disikapi segera mungkin. Kalau ini anak harus cepat dikembalikan kepada orang tuanya dan berikan pidana yang seberat-beratnya agar semua pelakor seluruh dunia, bahkan khusus Indonesia, beri hukuman yang setimpal agar ada efek jerah. Karena inilah kita lemahnya dengan hukum pelakor, sehingga pelakor bangga menjadi pelakor, bahkan pelakor itu bisa mengancam istri sah, bisa kasar terhadap istri sah, bisa semena-mena terhadap istri sah. Karena apa? Dia merasa berani, merasa didukung oleh pihak laki-laki, tapi hukum berjalan gitu. Gak ada hukum yang tidak berjalan, gak ada yang kebal hukum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita himbau kepada TE, kembalilah ke jalanmu. Kalau memang kamu mau dengan laki-laki itu sama suka sama suka, tunggu dulu mereka sidang dalam perceraian. Setelah mereka bercerai, kalau memang mau menikah, kalian silahkan secara baik-baik. Karena kita yakin sempurna milik Allah dan jodoh itu di tangan Allah juga. Tapi dengan cara seperti ini, kamu sudah mencoreng harga diri perempuan, sudah mencoreng perempuan Indonesia, dan mencoreng bangsa sendiri. Syukur kamu sekarang sudah tidak di Indonesia. Kalau kamu di Indonesia, banyak orang netizen yang akan mengejar kamu. Mungkin itu kita minta kepada penegak hukum. Sebenarnya ini nggak perlu laporan, sudah pantas untuk kita ambil agar diproses secara hukum yang berlaku. Mantap.